Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube channel Kurniawan Awan. Kali ini saya akan mereview diri saya sendiri karena ada beberapa komentar yang menanyakan bahwasanya spill down apa aja yang ditanam ya. Dan saya termasuk transmigrasi termuda, keluarga termuda, kakak termuda di sini. Dan umur saya saat saya transmigrasi pada tahun 2002 yaitu berusia 20 tahun ya. Dan saya transmigrasi tahun 2022. Dan kita akan sedikit men-spill apa aja saya tanam untuk jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Dan apa sih motivasi saya baik membuat YouTube channel itu ataupun ikut transmigrasi. Motivasi saya adalah karena apa ya, di Jawa itu susah ya. Dan di sini kita tuh keuntungannya yang pertama itu mendapatkan lahan tanah. Ya meskipun memang apa ya, dipisah ya, lahan 1, lahan 2 dan lahan pekarangan, tetapi total keseluruhan tanah itu 2 hektar per kakak ya. Dan saya sangat bersyukur di usia muda itu ingin ikut transmigrasi. Dan stigma masyarakat terkhususnya di kampung saya di Jawa Timur itu takut ya transmigrasi, karena di transmigrasi itu memang hutan, betul hutan, tetapi kita bisa mendapatkan lahan yang bisa kita garap dibandingkan di Jawa itu. Dan betul dikatakan Pak D saya itu bahwasanya memang di Jawa itu sulit ya. Dan kita ikut transmigrasi itu karena ada motivasi ingin menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang kedua, kenapa saya ingin membuat YouTube channel? Karena saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah realita yang terjadi di transmigrasi ya. Karena banyak hal-hal yang perlu kita up, dan ada beberapa transmigrasi memang yang belum maju-maju ya. Dan kali ini kita akan ikut men-spill tanaman apa saja yang saya tanam. Yang pertama, saya menanam sini. Jadi tanah di sini tuh dataran tinggi ya. Tanah di sini tuh dataran tinggi, dan kebetulan saya tuh mendapatkan lahan yang paling rata ya. Bisa dilihat lahannya sampai di sana itu. Gitu. Ayo maju sini. Jadi tanaman yang saya tanam itu yang jangka panjangnya itu adalah sawit ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak hama termasuk sapi, monyet ataupun babi ya. Dan menurut saya yang paling cocok adalah sawit itu, karena sawit itu minim perawatan dan harganya cenderung stabil. Dan kita akan melihat kan ada tanaman yang saya tanam seperti pete, jengkol, mangga, dan rambutan, tetapi itu tuh dikonsumsi pribadi ya. Dan kita bisa lihat di sini. Tolong disorot itu. Nah, itu adalah pete saya yang saya tanam di jurang ya. Ini hanya untuk konsumsi pribadi. Dan ayo kita kesini lagi. Sudah di belakangnya. Nah, untuk tanaman jangka pendeknya saya akan menanam cabai ya. Dan ini cabai di sini tuh termasuk tergolong mahal dibandingkan tanaman-tanaman jangka pendek lainnya. Seperti ini kita contoh. Nah, ini adalah cabai yang saya tanam ya. Jadi kami sistem tanamnya itu begini, kita tidak memakai mulsa ya, karena menurut saya mulsa itu memakan anggarannya cukup besar untuk daripada menanam di sini. Karena di sini ketika kita rajin semuanya bisa ditanam. Dan ini kurang lebih ada berapa ya? 1000 pohon ya. 1000 pohon ya. Karena kan ini ada 1/4 lebih ya kayaknya. Jadi kita akan kesini lagi. Jadi ini adalah tanaman jangka panjang saya ya. Jadi saya tuh menanam sawit. Ini sudah usianya setahun lebih kira-kira ya. Sudah setahun menjelang 2 tahun kurang lebih ya. Dan di pekarangan ini ada kurang lebih berapa? 50 pohon ya kalau tidak salah, kira-kira segitu ya. Karena ini untuk jangka panjang. Ini untuk masa depan kita ke depannya. Jadi memang ada tanaman jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu untuk kita di masa depan, sedangkan jangka pendek itu untuk kita menunggu tanaman ini bisa
apa namanya, bisa berbuah dan menghasilkan. Ya seperti lihat, tolong disorot. Nah ini semua adalah apa namanya, cabai ya. Itu adalah bambu-bambunya. Bisa lihat itu adalah cabai. Ayo kita kesini lagi. Nah ini jadi kita juga menanam pisang. Jadi sini pisang itu sebenarnya untuk konsumsi pribadi ya. Kenapa saya bilang untuk konsumsi pribadi? Karena di sini itu namanya kita orang Teran ya, tidak ada kebutuhan. Kan jadupnya itu hanya setahun ya. Setelah setahun itu kita mandiri lagi, tidak ditanggung pemerintah. Jadi menurut saya dengan adanya pisang ini kita bisa apa namanya, mengkonsumsi itu dibareng dengan nasi juga ya. Karena memang di sini ya hidup ya lumayan cukup susah. Jadi kita ayo langsung. Kita akan melihat jambu mente itu. Kalau sorot dekat muka. Ya. Tolong disorot itu. Mente-mente itu. Jadi begini ya teman-teman, ini rumah yang saya kasih lihat tadi itu adalah rumah lokal ya. Jadi dia tuh menanam mente gitu. Jadi mente itu sebenarnya produktifnya di tropis ya. Di sini kan lebih dominan hujan. Di Konawe ini cuacanya lebih dominan hujan. Dan di sini tanahnya cukup subur dibandingkan dengan di Mahalona itu di Luwu Timur. Karena saya kebetulan punya keluarga di sana, jadi menurut saya untuk di Konawe ini yang cocoknya hanya sawit ya. Karena kenapa? Di sini kalau seperti mente ini, mente itu kan rontok anunya. Bunganya tuh rontok ketika cuaca hujan gitu. Jadi tidak produktif sekali tanam mente, dan menurut saya banyak teman-teman yang tidak kompak ya. Dan di sini seperti nanam sawit saja, kita tuh membuat kelompok dulu agar itu bisa sama-sama nanamnya. Karena kalau sawit itu tidak bisa sendirian ya, harus banyak-banyak orang agar bisa terbentuk kelompok sawit itu. Dan kita akan kemana lagi ya? Kita akan ke depan. Ayo. Tahun ini? 7. Jadi memang saya akan memperlihatkan lahan-lahan di sini ya. Di sini kan lahannya ada yang apa namanya, yang dataran tinggi ya. Sementara kita akan men-spill lahan-lahan tersebut. Bahwasanya di sini memang ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Jadi tolong di spill lahannya itu. Pak Iswan dulu. Nah, jadi itu teman-teman, itu adalah lahan apa namanya, lahannya kelompok sawit itu. Nah itu lahan kelompok saya, dan ini adalah berada di bukit ya. Dan ini ada berada di bukit, dan ini kelompok kami, kelompok sawit itu. Nah inilah lahan pekarangan. Nah lahan satu kami itu ada di atasnya itu. Itu di atasnya itu lahan satu kami itu. Jadi inilah ketika menanam itu harus lebih kompak lagi ya. Dan ini ada pagar ini. Kan ini pagar sampai ke sini tuh pagar ya. Ini. Jadi kalau menanam di sini tuh harus dipagar teman-teman. Kalau tidak dipagar itu akan dimakan sawit. Jadi seperti itu. Tunggulah. Ke saya lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Memang di transmigrasi itu banyak suka dan dukanya. Tetapi perlu diketahui selagi masih muda ya. Kan kebanyakan itu yang saya lihat itu yang transmigrasi itu orang-orang tua. Jarang yang muda-muda. Nah, dengan adanya video ini menurut saya teman-teman yang masih muda ayo transmigrasi, karena kita di sini diberi lahan. Tergantung orangnya. Kalau orangnya malas ya yang sewu, nggak bisa sukses.
Tapi kalau orangnya rajin, giat, insya Allah kita bisa sukses di ini. Yang penting tekun ya teman-teman, dimanapun kita berada, meskipun di Konawe yang kurang bagus, meskipun di Mahalona yang bagus, itu belum tentu juga menjamin kesuksesan kita. Jadi menurut saya tetap semangat dan kita selalu bekerja keras. Tolong di subscribe ya. 10 ya.